Mekanisme hereditas pada manusia. 1. Pendahuluan. Dasar genetika manusia dan kromosom. Pewarisan sifat pada manusia adalah studi tentang bagaimana karakteristik fisik, fisiologis, dan genetik diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Meskipun hukum-hukum dasar pewarisan yang dirumuskan oleh George Mendel berlaku secara universal, termasuk hukum 1 Mendel, di mana gen-gen dalam alel berpisah secara bebas saat pembentukan gamet, dan hukum 2 Mendel, di mana gen-gen dalam gamet bergabung secara bebas saat pembentukan individu baru. Genetika manusia seringkali menunjukkan pola yang lebih kompleks. Pola ini mencakup alel ganda, kodominasi, dan sifat-sifat yang terpaut pada kromosom seks. Untuk memahami pola pewarisan ini, penting untuk mengidentifikasi wadah di mana gen-gen tersebut tersimpan, yaitu kromosom. Analisis struktur kromosom dikenal sebagai karyotipe. Karyotipe adalah representasi visual lengkap dari kromosom suatu individu yang sangat berguna dalam mengevaluasi dan mendiagnosis cacat bawaan. Kromosom manusia atau karyotipe. Setiap sel somatik atau sel tubuh manusia normal memiliki 46 kromosom yang dikelompokkan menjadi 2 jenis utama, yaitu autosom dan gonosom. Autosom atau kromosom tubuh ini adalah 22 pasang, total 44 buah kromosom yang membawa sebagian besar gen yang mengontrol sifat-sifat tubuh non-seksual. Autosom memiliki bentuk dan ukuran yang sama pada pria dan wanita. Gonosom atau kromosom seks ini adalah salah satu pasangan kromosom, total 2 buah yang menentukan jenis kelamin biologis. Karyotipe wanita, individu wanita memiliki 2 kromosom X. Karyotipe pria, individu pria memiliki 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Klasifikasi ini memberikan kerangka kerja fundamental dengan mengetahui di mana gen penyebab kelainan berada, pada autosom atau pada gonosom. Kita dapat memprediksi pola pewarisan kelainan tersebut. Seperti apakah penyakit itu autosomal atau seperti talasemia atau terpaut seks seperti hemofilia. 2.3 Analisis probabilitas keturunan. Dalam kondisi genetik yang ideal, probabilitas kelahiran anak laki-laki atau perempuan dapat diprediksi menggunakan diagram Punnett square. Pewarisan P sama dengan ibu X kali ayah XY. G sama dengan X kali X, Y. F1 sama dengan XX, XY. Secara teoritis, persilangan ini menghasilkan rasio genotip 1XX sama dengan 1XY yang setara dengan probabilitas 50% melahirkan anak laki-laki dan 50% melahirkan anak perempuan. Tabel 1 sama dengan karyotip dan komposisi gamet manusia. Jenis kelamin adalah laki-laki, karyotip sel somatik atau tubuh 44A tambah XY atau 46 XY. Gamet yang dihasilkan 22A tambah X atau 22A tambah Y. Jenis kelamin perempuan, karyotip sel somatik atau tubuh 44A tambah XX atau 46 XX. Gamet yang dihasilkan 22A tambah X. 2.4 Nuansa lanjutan. Faktor genetik yang mempengaruhi rasio seks. Meskipun model Punnett square dasar memprediksi rasio 50/50, penelitian dalam menunjukkan bahwa mekanisme biologis yang lebih kompleks dapat memengaruhi rasio seks pada populasi tertentu atau individu tertentu. Dalam beberapa kasus, gen pada ayah dapat memengaruhi rasio produksi sperma yang membawa kromosom X atau Y. Sebagai contoh, jika seseorang pria memiliki kombinasi alel spesifik yang mungkin menghasilkan lebih banyak sperma dengan kromosom Y atau alel MM, sehingga cenderung memiliki lebih banyak anak laki-laki. Jumlah sperma X dan Y yang sama atau alel MF menghasilkan rasio anak yang seimbang. Lebih banyak sperma dengan kromosom X atau alel FF sehingga cenderung memiliki lebih banyak anak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa di luar segregasi kromosom dasar ada faktor genetik yang dimediasi oleh ayah yang dapat menyebabkan variasi dalam rasio jenis kelamin yang diamati secara empiris. 3. Pewarisan kelainan genetik pada manusia atau penyakit menurun. Kelainan genetik atau penyakit menurun adalah kondisi yang diwariskan melalui materi genetik. Kelainan ini
diklarifikasikan berdasarkan letak gen penyebabnya pada kromosom. Titik 1. Klasifikasi pola pewarisan penyakit. Penyakit menular pada manusia secara umum dibagi menjadi 1. Kelainan autosomal atau gen penyebab terletak pada 22 pasangan autosom atau kromosom tubuh. Pewarisannya mengikuti pola dominan atau resesif standar. Contoh dominan penyakit perempuan sindrom Marfan. Contoh resesif fibrosis cystic albino thalassemia. Kelainan terpaut seks. Terpaut seks, linked genes. Gen-gen ini terletak pada kromosom X atau Y. Terpaut kromosom X resesif, buta warna, dan hemofilia. Gen penyebab kelainan ini terletak pada kromosom X dan bersifat resesif. Ini berarti kelainan umumnya lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita. Mekanisme kerentanan pria hemizygosity. Pria memiliki genotip XY yang berarti mereka hanya memiliki satu kromosom X. Mereka disebut hemizygot untuk gen-gen yang terletak pada X. Jika kromosom X yang mereka warisi membawa gen resesif abnormal, misalnya gen buta warna C atau hemofilia H, pria tersebut pasti akan mengekspresikan kelainan tersebut karena tidak ada kromosom X kepada yang membawa alel normal dominan untuk menutupi efeknya. Sebaliknya, warna XX harus mewarisi dua gen resesif XC, XC atau XH, XH untuk menderita kelainan. Wanita yang hanya mewarisi satu gen resesif XC besar, XC kecil atau XH besar, XH kecil akan menjadi karir pembawa sifat dan biasanya normal secara fenotip, namun dapat mewariskan gen tersebut kepada keturunannya. Contoh kasus buta warna dan hemofilia. 1. Buta warna, red green color blindness. Ketidakmampuan membedakan warna diwariskan melalui mutasi genetik pada kromosom X. Hemofilia, kurangan faktor pembuku darah diwariskan dari gen pada kromosom X. Hemofilia dapat diturunkan dari ibu karir ke anak laki-lakinya. Diagram pewarisan khas buta warna, misalnya persilangan antara ibu karir XC besar, XC kecil dengan ayah normal XC besar Y. P XC besar, XC kecil dikali XC besar Y gamet XC besar, XC kecil dikali XC besar Y. F1 XC besar dikali XC besar perempuan normal, XC besar Y laki-laki normal, XC besar XC kecil perempuan karir, XC kecil Y laki-laki buta warna. Dalam contoh ini 25% anak laki-laki menderita buta warna dan 25% anak perempuan menjadi karir. Tabel 2 meringkas genotip dan fenotip sifat terpaut X resesif. Genotip wanita XC besar, fenotip wanita normal, genotip pria XC besar Y, fenotip pria normal. Genotip wanita XC besar, XC kecil, fenotip wanita karir pembawa sifat, genotip pria XC kecil Y, fenotip pria penderita buta warna. Genotip wanita XC kecil, fenotip wanita penderita buta warna, genotip pria tidak ada, fenotip pria tidak ada. Terpaut kromosom Y Hollandrick. Gen-gen ini secara eksklusif terletak pada kromosom Y karena hanya pria yang memiliki kromosom Y. Sifat ini hanya dapat diturunkan dari ayah ke semua anak laki-lakinya. Pola pewarisan ini disebut pewarisan Hollandrick. Contoh, hipertrikosis, pertumbuhan rambut yang tidak normal seringkali di telinga. Gen H yang menentukan hipertrikosis terpaut pada kromosom Y. Anak perempuan tidak akan pernah menderita atau menjadi pembawa sifat hipertrikosis karena mereka tidak mewarisi kromosom Y. Gen yang dipengaruhi jenis kelamin, sex-influenced genes. Pola pewarisan ini adalah salah satu yang paling menarik karena menunjukkan interaksi antara gen autosomal dengan lingkungan hormonal internal. Gen penyebabnya terletak pada autosom, bukan pada kromosom seks, namun ekspresi fenotip dari gen tersebut dimodifikasi oleh perbedaan kadar hormon seks, terutama androgen dan estrogen pada pria dan wanita. Contoh kasus kebotakan pattern baldness, kebotakan pola pria androgenesis alopecia adalah sifat yang dipengaruhi jenis kelamin dan memiliki dasar genetik yang kuat. Gen kebotakan B besar sering dikendalikan oleh alel yang bersifat dominan. Namun perilaku dominasi ini berubah tergantung pada jenis individu.
Gen kebotakan B besar bersifat satu dominan pada pria. Karena tingginya kadar androgen hormon pria, gen B besar akan terekspresi baik genotip homozigot dominan B besar dan besar maupun heterozigot B besar dan kecil akan menyebabkan kebotakan. 2. Resesi pada wanita. Karena kadar androgen yang relatif rendah, gen B besar baru akan terekspresi jika berstatus homozigot B besar. Wanita heterozigot B besar dan kecil umumnya tidak botak meskipun mereka membawa gen tersebut. Pembedaan antara sifat terpaut seks seperti hemofilia dan sifat dipengaruhi seks seperti kebotakan sangat penting. Pada sifat dipengaruhi seks, individu dengan genotip yang sama B besar B kecil dapat memiliki fenotip yang berlawanan, pria botak, wanita normal, semata-mata karena terpengaruh lingkungan hormonal. Tabel 3. Mekanisme pewarisan sifat kebotakan seks influencer. Genotip B besar, fenotip pada pria botak, fenotip pada wanita botak. Genotip B besar B kecil, fenotip pada pria botak, fenotip pada wanita normal. Genotip B kecil, fenotip pada pria normal, fenotip pada wanita normal. Yang ketiga, pewarisan kelainan genetik pada manusia atau penyakit menurun. Kelainan genetik atau penyakit menurun adalah kondisi yang diwariskan melalui materi genetik. Kelainan ini diklasifikasikan berdasarkan letak gen penyebabnya pada kromosom. 1. Klasifikasi pola pewarisan penyakit. Penyakit menurun pada manusia secara umum dibagi menjadi 2. 1. Kelainan autosomal. Sama dengan gen penyebab terletak pada 22 pasang autosom kromosom tubuh. Pewarisnya mengikuti pola dominan atau resesif standar. Contoh dominan penyakit Huntington sindrom, Marfan. Contoh resesif fibrosis kistik albino talasemia. 2. Kelainan terpaut seks dalam kurung gonosomal. Gen penyebab terletak pada kromosom seks atau X atau Y. 3.2. Kelainan autosomal resesif dalam kurung kasus talasemia. Talasemia adalah salah satu kelainan genetik herediter yang paling umum di Indonesia. Kelainan ini diturunkan melalui pola autosomal resesif. Artinya gen penyebabnya terletak pada autosom dan sifatnya resesif. Talasemia melibatkan mutasi pada gen yang menyandi rantai globin dalam kurung alfa atau beta yang merupakan komponen pembentuk hemoglobin. Genotipe dan manifestasi klinis untuk memahami pola pewarisan genotipe dan manifestasi klinis untuk memahami pola pewarisan. Kita dapat menggunakan notasi T untuk alel normal dan T kecil untuk alel mutasi. Thalassemia minor, T besar, T kecil. Individu ini adalah karir atau pembawa sifat, memiliki satu gen normal dan satu gen mutasi. Secara klinis, mereka sering tampak sehat atau hanya menunjukkan gejala ringan dan tidak membutuhkan transfusi darah. Thalassemia mayor dalam kurung T kecil. Individu ini mewarisi dua gen mutasi. Mereka menunjukkan gejala yang berat dan membutuhkan transfusi darah rutin, biasanya setiap 2-4 minggu, yang membawa resiko penumpukan zat besi di organ vital seperti jantung dan hati. 3. Normal dalam kurung terbesar. Individu yang sama sekali tidak membawa gen mutasi. Resiko pewarisan dari orang tua pembawa sifat
pewarisan thalassemia menyoroti betapa pentingnya pemahaman mengenai genetik. Jika dua orang tua secara fenotipe normal tetapi genotipe mereka adalah carrier dalam kurung T besar T kecil X T besar T kecil, terdapat probabilitas sebagai berikut pada setiap kehamilan. 25% kemungkinan anak mengalami thalassemia mayor dalam kurung T kecil T kecil, 50% kemungkinan anak menjadi carrier thalassemia minor T besar T kecil, 25% kemungkinan anak normal dalam kurung T besar T besar. Oleh karena itu resiko yang signifikan ini screening genetik pranikah bertujuan untuk mengidentifikasikan pasangan yang berisiko memiliki anak dengan kelainan genetik serius seperti thalassemia. Ini adalah langkah preventif penting untuk strategi pengendalian kelainan bawaan. 4. Gen yang terpaut dan dipengaruhi jenis kelamin. Genetika manusia menunjukkan bahwa kromosom seks tidak hanya menentukan jenis-jenis kelamin, tetapi juga membawa gen untuk sifat-sifat lain. Terdapat perbedaan mendasar antara sifat yang terpaut seks dalam kurung gen terletak pada kromosom seks dan sifat yang dipengaruhi oleh seks dalam kurung gen autosomal tetapi ekspresinya dimodifikasi oleh hormon. Kelima, pewaris golongan darah manusia. Golongan darah manusia adalah contoh klasik dari pola pewaris non-Mendelian, khususnya alel ganda dan kodominasi. Ada beberapa sistem golongan darah, tetapi yang paling relevan dan klinis adalah sistem ABO dan sistem rhesus atau RH. Sistem ABO atau alel ganda dan kodominasi yaitu sistem golongan darah ABO ditentukan oleh gen yang memiliki 3 alel yang mungkin, yaitu I besar, A besar, I besar, B besar, I kecil, yang menunjukkan adanya fenomena alel ganda atau lebih dari 2 alel menempati lokus yang sama. Interaksi alel yang pertama, kodominasi alel I besar, A besar, dan I besar, B besar bersifat komodinan satu sama lain. Ketika keduanya ada dalam genotipe, yaitu I besar, A besar, I besar, B besar, keduanya terekspresi secara bersamaan, menghasilkan golongan darah AB. Yang kedua, dominansi penuh, yaitu alel I besar, A besar, dan I besar, B besar dominan sempurna terhadap alel I kecil atau I besar, A besar yang bersifat resesif. Golongan darah didasarkan pada keberadaan atau ketidakhadiran aglutinogen atau antigen pada permukaan sel darah merah dan aglutinin atau antibodi dalam plasma darah. Golongan darah A, genotipe yang mungkin I besar, A besar, I besar, A besar atau I besar, A besar, I kecil. Aglutinogen A besar, aglutinin anti B besar. Golongan darah B, genotipe yang mungkin I besar, B besar, I besar, B besar atau I besar, B besar, I kecil. Aglutinogen B besar, aglutinin anti A besar. Golongan darah AB, genotipe yang mungkin I besar, A besar, I besar, B besar, aglutinogen A besar dan B besar, aglutinin tidak ada. Golongan darah O,
Genotipe yang mungkin I kecil, aglutinogen, tidak ada, aglutinin, anti A besar dan anti B besar. Contoh pewarisan golongan darah. Karena adanya alel ganda, kemungkinan genotipe dan fenotipe keturunan menjadi beragam. Jika orang tua bergolongan darah A dan AB, kemungkinan keturunannya adalah golongan darah A besar, B besar, dan A besar B besar. Hanya pasangan yang keduanya membawa alel resesif I kecil. Misalnya I besar A besar I kecil dikali I besar B besar I kecil yang memiliki potensi untuk melahirkan anak dengan golongan darah O besar atau I kecil. Sistem Rhesus atau RH. Selain sistem ABO, sistem Rhesus adalah sistem golongan darah yang paling penting secara klinis. Sistem ini ditentukan oleh keberadaan atau ketidakhadiran protein faktor RH atau D besar antigen pada permukaan sel darah merah. Pola pewarisan RH. Faktor Rhesus diwarisi secara Mendel. Gen R besar, RH positif, bersifat dominan. Gen R kecil, RH negatif, bersifat resensif. Individu RH positif atau RH plus, genotipe R besar atau R besar R kecil. Individu RH negatif atau RH min. Genotipe R kecil, R kecil. Implikasi klinis inkompatibilitas Rhesus. Kompatibilitas Rhesus sangat vital, terutama dalam konteks kehamilan. Inkompatibilitas RH adalah kondisi berbahaya yang terjadi ketika seorang ibu hamil memiliki darah RH negatif atau R kecil dan janin yang dikandungnya memiliki darah RH positif R besar R kecil atau R besar R besar. Rantai kausalitas klinis. Yang pertama, selama kehamilan atau persalinan, sel darah merah janin atau RH plus dapat masuk ke dalam aliran darah ibu atau RH min. Yang kedua, sistem kekebalan tubuh ibu mengenali faktor RH plus sebagai benda asing dan mulai memproduksi antibodi anti RH. Yang ketiga, dalam kehamilan pertama, antibodi mungkin belum terbentuk cukup banyak untuk menimbulkan bahaya serius. Namun, pada kehamilan berikutnya dengan janin RH+, antibodi anti RH yang sudah terbentuk oleh ibu dapat melintasi plasenta dan menyerang sel darah merah janin. Yang keempat, serangan ini menyebabkan penghancuran sel darah merah janin yang mengakibatkan kondisi serius yang disebut anemia hemolitik berat. Yang terakhir yaitu penutup dan rekomendasi genetika klinis. Hereditas pada manusia merupakan bidang yang melibatkan interaksi kompleks antara gen-gen yang terletak pada autosom dan gonosom, menghasilkan keragaman pola pewarisan yang jauh melampaui atau aturan Mendel klasik atau seperti alel ganda, kodominasi, pautan seks, dan pengaruh hormonal. Analisis menunjukkan bahwa kromosom seks, terutama kromosom Y yang diwariskan dari ayah, memegang peran kunci dalam determinasi jenis kelamin. Namun, kromosom X membawa gen-gen penting lainnya dan sifat resesif yang terpaut X, atau seperti hemofilia dan buta warna, secara signifikan lebih memengaruhi pria karena mekanisme hemizogositas. Selain itu, terdapat sifat-sifat yang dipengaruhi oleh lingkungan internal tubuh, di mana hormon seks mengubah ekspresi alel autosomal seperti yang terlihat pada kebotakan. Pemahaman mendalam mengenai pola-pola pewarisan ini memiliki relevansi praktis yang sangat tinggi dalam bidang kesehatan masyarakat. Pengujian genetik dan screening merupakan alat yang sangat penting dalam manajemen kesehatan. Misalnya, screening sebelum menikah untuk thalassemia dapat mengidentifikasi pasangan karier dan membantu mereka memahami peluang 25% memiliki anak dengan thalassemia mayor. Demikian pula penentuan golongan darah dan faktor Rhesus sebelum atau
selama kehamilan adalah langkah penting untuk mencegah komplikasi fatal inkompatibilitas RH pada bayi. Dengan demikian, pengetahuan mengenai genetika manusia berfungsi sebagai landasan untuk tindakan preventif dan diagnostik yang memungkinkan prediksi resiko kelainan genetik dan implementasi intervensi klinis yang tepat. Dan dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.